Satu kota isinya skuad zombie semua. Buat Mas Jaka bingung mesti pergi kemana. Peluru senjatanya juga habis nggak tersisa. Jaka langsung bawa kucing dan temennya buat masuk ke rumah sakit yang udah nggak ada siapa-siapa. Temennya kena luka tembak yang pelurunya harus buruan buat dikeluarin. Tapi dianya aja nggak punya bakat buat jadi dokter. Masa iya ngambil peluru harus nonton tutorial dulu? Masalahnya ini nyawa orang, nggak bisa kalau asal sembarangan. Tapi karena Jaka dengar ada suara, dia jadi yakin kalau di dalam bangunan itu masih ada orang. Diikutin asal suaranya dari lantai atas. Tapi Jaka juga mesti hati-hati soalnya masih banyak zombie yang bebas. Kalau udah sekalinya ketahuan, bisa-bisa dia diserang zombie satu gerombolan. Jaka nyoba buat nyari asal suaranya dari mana, tapi tiba-tiba udah ada zombie botak yang mau ngasih gigitan manja. Untungnya Jaka udah latihan buat biasa make senapan yang biasa buat memanah ikan. Ya kalau cuma satu zombie masih gampang buat dia atasi. Tapi kalau udah serame ini, gimana Jaka nggak langsung lari? Skuadnya zombie tumbang satu, tumbuhnya 1000. Kalau Min Pao yang di posisi Mang Jaka udah milih buat pasrah aja. Dia masuk ke satu ruangan dan nutup pintu supaya zombie-zombie pada ketahan. Tapi anehnya cuma diganjel pakai satu besi tipis. Emang si Jaka ini terlalu jenius. Udah tahu zombinya satu RT. Untungnya ada Mbak-mbak yang datang buat nolongin Jaka buat bisa naik pakai lift barang. Ternyata yang Jaka tadi dengar suara orang itu suara Mbak Endang dan teman-teman. Yang nasibnya sama kayak Jaka, ketinggalan gak ikut aksi evakuasi pemerintah sebelumnya. Jaka mau nolong temennya dulu dan dia ngasih tahu tujuannya datang ke rumah sakit itu. Soalnya Jaka tahu kalau di rumah sakit itu ada helikopter. Tapi sayangnya landasan helikopter itu udah jadi kandang zombie. Jaka tiba-tiba dapat sinyal dan nerima panggilan telepon dari kakaknya. Dia janjinya bakal nyusul ke tempat kakaknya. Apalagi ketika itu Jaka lihat di luar rumah sakit ada geng perampok yang lagi nyari helikopter juga. Makanya daripada nantinya rebutan, mending Jaka sama teman-temannya mesti naik duluan. Semua jalan Jaka terobos meskipun lagi kebakaran. Mau lewatin bangunan itu, tapi Jaka yang nggak tahu kalau ada zombie yang stay di balik pintu. Bu Siti temennya kegigit di situ. Mau nggak mau, semua temennya harus ninggalin dia sebelum nular jadi zombie juga. Satu temennya udah jadi umpan, bikin zombie-zombie yang lain jadi pengen ikutan. Jaka kepisah sama temennya, tapi untung pas dia kejebak dalam lemari yang dikepung para zombie-zombie, ada kelompok perampok yang nembakin semua zombie-zombie di depan. Jaka mesti cepetan buat ngambil helikopternya duluan. Tapi karena landasan helikopternya dipenuhin sama zombie-zombie, dia jadi punya satu strategi dengan pakai satu kerangkeng besi yang dia tutupi supaya kelihatan samar-samar kalau dilihat zombie. Tapi sayang strateginya ketahuan dan mereka harus siap-siap buat dijadiin santapan makan siang. Tapi bukan makan siang gratis dari Pak Prabowo. Gimana kelanjutannya?